Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani Vlog. Pada kesempatan ini Kobe Tani Vlog akan berbagi tentang tanaman cabai. Namun saya mampir ke tanaman tomat dulu karena saya barusan memberitahu bahwasanya kawan-kawan saya suruh membersihkan di lahan bekas untuk penanaman cabai yang masih ada sisa bibit yang kemarin. Jadi ini saya kesini yaitu untuk review tanaman tomat dulu, tapi intinya saya akan berbagi tentang yaitu tanaman cabai, yaitu pupuk apa sehingganya cabai saya bisa lebat, dan bibitnya saya akan bagikan bahwasanya bibit yang saya tanam itu bisa berbuah sangat lebat. Ini sebenarnya harusnya dibersihkan sobat tani, seandainya dibersihkan kelihatan semuanya buah-buah tomatnya. Nah ini masih pentil, jadi ya seperti ini. Nanti kalau sudah berbuah matang ini insya Allah banyak sobat tani, karena kita lihat dalam satu batangnya ini bergandeng-gandeng beberapa tandan. Saya akan lihat karena ini bekas seraan sobat tani, ada bongoran dikit untuk yang sebelah sini sobat tani. Nah di sini ini yang pertama saya nanam, ini sudah buahnya seperti ini sobat tani. Nanti insya Allah akan saya bikin videonya apa yang saya gunakan untuk kemarin penyembuhan dari ini sobat tani. Ini penyakitnya, termasuk yang ini hitam-hitam ini sudah pernah sakit, tapi alhamdulillah ini bisa kembali sembuh sampai di pentil-pentilnya aman, dan buahnya bisa sampai seperti ini sobat tani. Alhamdulillah. Itu ada yang merah satu, nah normal kemarin itu ada yang merah 3 sebenarnya, yang 2 sudah diambil dengan cucung saya. Buahnya seperti ini, alhamdulillah. Nanti bibitnya saya akan bagikan bibit apa, namun pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tanaman cabai dulu. Saya push dulu sobat tani. Nah ini kita sudah memasuki di tempat lahan cabai Kobe Tani, yang selama ini Kobe Tani selalu berbudidaya cabai bibit punya Kobe Tani sendiri yang sudah ya beredar hampir di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, di Papua sudah ada, di Manado sudah ada, di Sabang juga ada, Solo, Medan, semuanya ada. Nah bibitnya seperti ini. Dalam satu tangkai ini ada bisa endel-endelan buahnya, banyak sekali sobat tani. Dan produksinya ini Masya Allah. Kita masuk ke situ, biasanya ini baru ya berumur 2 bulan lebih sedikit. Nah kalau nanti sampai 3 bulan sobat tani, ini akan kelihatan buah semuanya. Nah, seperti ini kelebatan buahnya. Terus pertama saya akan promosi bibitnya. Nah ini bibitnya ini punya saya sendiri. Ini bibitnya punya saya sendiri. Satu batang itu banyak sekali buahnya, ataupun sampai nah seperti ini double-double. Ini double-double ini seperti ini sobat tani. Saya akan kesini lagi di sini sobat tani. Ini nah buahnya seperti ini. Ini sampai double-double, ini juga double. Nah, jadi berpotensi double. Ini bibitnya milik Kobe Tani, ini double semuanya sobat tani. Jadi kalau sobat tani menginginkan bisa cari aja di kolom komentar, itu nomor HP saya sudah ada, nomor WA saya. Terus sudah banyak yang komentar dan banyak yang saya kasih tentang bibitnya. Enggaknya mudah apabila memang sobat tani menginginkan. Nah ini baru pentil. Memang yang namanya pentil sobat tani belum tentu 100% jadi, tapi karena memang ini, nah ini ada yang kena ulat sobat tani, di ujungnya ini kena ulat, itu bolongannya. Jadi kemarin sudah saya kendalikan tentang yaitu insektisida untuk ulat dengan yaitu bibit sobat tani yang
saya tanam ini alhamdulillah, karena saya menanam di sebelah sana, di ujung sana ada yang terkena fusarium sobat tani. Terkena fusarium dalam artian kata memang faktor bibitnya, karena pada saat itu saya campur punya saya, itu yang punya saya tidak kena. Nah ini bibitnya, bibit punya Koboi Tani asli, lokal buatan sendiri, bukan lokal unggul yang antivirus seperti yang zaman sekarang. Tapi ini adalah murni dari yaitu pemuliaan bibit Koboi Tani yang dalam pencariannya masih secara konvensional ataupun di lahan seperti ini. Namun ketika ditanam di Manado ini Masya Allah sobat tani bisa berbuah luar biasa, bahkan melebihi target dari biasanya saya nanam. Ini mohon maaf kepada Bapak Heri Palit yang ada di Tomohon, yang beliau sudah memberikan yaitu video-videonya dan nelpon dan merasakan kepuasannya memakai bibit saya. Ini di Manado, dia bisa berpotensi lebih 1 kilo dalam berbudidaya yang sesungguhnya, karena ini bisa seperti ini, setiap tangkai-tangkainya ini banyak sekali yang berbuah 2. Jadi dengan berbuah 2 dan itu sehat, maka di dalam karungnya nantinya itu juga akan menentukan banyaknya produksi itu. Adapun cara budidayanya kemarin sudah saya bikin di video. Ini sampai 3 ini sobat tani. 3, banyak yang 3. Yang 2 itu 2. Nah. Ini sobat tani, buahnya masih kecil sobat tani. Tapi kalau nanti sudah besar, ini setengah bulan lagi, ini insya Allah sudah kelihatan buah semua. Apalagi kalau Nana cara mengambil videonya malam hari. Saya sering melihat kawan-kawan yang memvideokan di malam hari, ini jelas kelihatan banyak sekali. Ini sampai di situ tuh buah semua sobat tani. Nah, dan ini belum saya lakukan perumputan sampai seperti ini sobat tani. Adapun pupuk yang saya pakai ini sobat tani, kemarin sudah saya bagikan semuanya. Terus fungisidanya sudah saya bagikan. Terus dari insektisidanya sudah saya bagikan. Dalam hal ini saya akan menambahkan bahwasanya cabai Koboi Tani ini yang kemarin itu sudah saya semprot, sudah saya bagikan untuk besok pagi. Mohon maaf, ini untuk besok pagi saya berbagi, akan saya semprotkan dengan pupuk dengan ya insektisida yang di sini kembali seperti kemarin, yaitu untuk merawat buah-buah yang sudah seperti ini, yaitu ulat dan lalat buah. Nah, maka insektisidanya insya Allah akan saya bagikan, yaitu saya memakai Sipermetrin. Kalau di tempat sobat tani nggak ada Sipermetrin, boleh memakai yaitu yang berbahan aktif Proponovos itu. Tapi insya Allah Sipermetrin itu banyak. Ada yang Deltametrin, terus ada yang Bifentrin itu juga bisa. Alphametrin itu juga bisa. Jadi untuk pengendalian lalat buah intinya. Terus dicari kalau ada yang di situ kandungannya mengandung, yaitu bisa membasmi ulat. Karena kalau ulat dan lalat buah tidak kita kendalikan sobat tani, nanti yang mengancam yaitu tanaman cabai kita ini di buahnya pada saat kita mau memetik buahnya itu adalah busuk basah. Nah, busuk basah itu akan kelihatan sobat tani apabila sudah mulai memetik 1-2 kali ataupun ya pada saat awal kita metik. Karena kalau belum metik ya nampaknya masih begitu, warna hijau masih bagus. Tapi ketika kita sudah memetik ternyata banyak yang benyok, yang bosok. Nah, itu diakibatkan dari lalat buah dan ulat. Nah, kalau ada lubangnya gede itu ada ulat. Dengan musim hujan yang seperti ini itu bisa airnya masuk.
Nah, ketika airnya masuk, maka bosok itulah apa dari cabai-cabai yang kita miliki. Nah, untuk apa buahnya seperti ini Sobat Tani? Buahnya lebat kalau apa? Ini tidak dikendalikan dari hama ulat dan hama, nah itu lalat buah. Sehingga walaupun lebat, kita banyak kecewa yang terbuang. Tapi ketika kita kendalikan, maka insya Allah seandainya buah yang ada ini aja jadi, sampai di pucuk-pucuk sini aja jadi, maka ini sudah banyak. Lebih-lebih nanti ini kan belum full ini Sobat Tani. Sobat Tani akan tahu insya Allah ini nanti akan ngelembreh. Yang sebelah kanan ini akan ke kiri sini, yang sebelah kiri sini akan ke kanan, dan merepotkan kita di dalam penyemprotan. Sobat Tani bisa lihat bahwasanya itu calon buahnya itu kalau kita zoom Sobat Tani sudah Masya Allah. Saya akan kembali mensyutingkan yang di sana dan sambil bercerita bahwasanya kalau tadi saya memakai insektisidanya. Nah, ini Sobat Tani, saya sudah sampai di sini. Tadi saya di sana di puntukan itu, dan sampai ke bawah sana masih ada tanamannya cabai sampai di kayu-kayu besar itu. Terus ke sini sampai ke sini. Nah, saya duduk di sini dalam posisi yang seperti ini. Nah, kebetulan jeruknya sudah tinggi juga. Ini buahnya seperti ini Sobat Tani. Nah, tadi saya berbicara tentang insektisida yang saya pakai. Ini saya akan menambahkan yaitu pupuk yang kemarin kita memakai, yaitu Ultradap mereknya. Nah, sudah ada videonya di situ. Nanti kita lihat. Nah, Ultradap yang di situ kandungannya nitrogennya ada 20%, terus kandungan fosfatnya ada 60%, sehingganya di situ masih tinggian yaitu tentang kandungan fosfatnya. Nah, di dalam kandungan fosfat yang tinggi Sobat Tani, fosfat itu diibaratkan di dalam rumah tangga itu adalah yang mencari nafkah. Jadi kalau di dalam rumah tangga, mohon maaf ya, jadi seperti bapaknya ataupun ya ibunya, enggak masalah. Yang jelas yang mendatangkan nafkah ataupun makanan-makanan. Karena apa? Menarik-narik makanan yang ada di bedengan dari akar, batang itu adalah fosfat. Nah, ini saya ibaratkan. Maka ketika di dalam rumah tangga itu sudah yang mencari makanannya sudah bisa memenuhinya, maka termasuk fosfatnya kalau di dalam cocok tanam. Terus sampai di tempatnya, di dapurnya itu ada di daun. Nah, kalau fosfatnya tadi 60% pada saat usia generatif, maka di dalam pencari makanannya sudah disiapkan banyak. Tarik dari sebelah sana, di sebelah sana, tarik yang sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya ditarik, diantarkan ke seluruh jaringan, akar di situ, terus diantarkan ke dapur. Adapun dapur dari tanaman adalah daun. Nah, kandungannya tadi yaitu ada 20% di Ultradap. Ya, di Ultradap itu 20% kandungannya, yaitu yang tugasnya daun sebagai pemasak. Nah, ketika makanannya sudah dikumpul di dapur, terus dapurnya memasak, yaitu daunnya memasak, maka tumbuh-tumbuhan ataupun keluarga itu makan. Nah, makanan itu kalau masih di dalam dapur, walaupun sudah mateng, itu kalau tidak diantarkan itu kurang bagus istilahnya, itu kurang ketersediaannya. Contoh kalau anak-anak masih kecil ya masih manja-manja, harus diantarkan, cidukkan, disuapkan. Nah, itu. Nah, yang bertugas mengantarkan ke seluruh jaringan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman kita itu adalah seperti kalium. Nah, kalium. Kemarin saya memakai kalium, yaitu pakai KCL. Nah, kalau masih kecil itu bisa pakai bensai. Nah, kemarin saya sudah gantikan dan ada di video sebelum saya upload yang ini. Yaitu kemarin dalam minggu kemarin sudah saya bikin videonya. Saya memakai insektisidanya untuk pengendalian hama
lalat buah dan ulat. Di situ merek dagangnya terserah. Di situ bisa imidacloprid bisa. Terus di situ bisa juga metomil. Nah, bisa juga memakai sejenis yasitrin, bifentrin, alpamectrin, juga proponovos yang sifatnya ada baunya seperti yang ada di Kuracron. Nah, terus ataupun Indukron itu ada di proponovos. Juga bisa memakai yaitu seperti Aktara itu juga bisa. Walaupun itu sebenarnya banyak yang untuk kutu-kutuan, tapi ternyata sobat tani untuk mengendalikan ular, mohon maaf kok ulat itu bisa. Nah, dan akhirnya buah cabai Koboi Tani selama ini dalam berbudidaya sobat tani sudah tahu di channel Koboi Tani. Nah, ini channel Koboi Tani Vlog, ini channel yang saya bikin memang untuk yaitu secara vlog, secara ilmunya. Kalau yang di channel Koboi Tani dulu itu masih banyak yang katanya itu pamer ya kan, pamer buah ataupun gimana. Tapi dalam hal ini memang saya juga pamer karena apa? Karena dengan saya pamer ini bisa memotivasi buah dan jangan salah dalam menanam, karena termasuk 60% lebih itu sobat tani itu kalau budidaya itu salah satunya bibit, jangan sampai salah. Ketika kita bibitnya salah, itu kegagalan itu mengancam pada diri kita di dalam usaha berbudidaya pertanian, karena sudah kita rawat dari awal, harapan sudah ya indah untuk bisa ya, bercocok tanam dan menghasilkan yang banyak, yang bagus. Ternyata sobat tani pada saat yaitu akhir dari perjalanan tanaman itu karena bibitnya salah, maka kita salah ataupun rusak tanaman kita dan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, akhirnya nantinya kita akan rugi. Nah, kembali lagi bisa jadi lebih dari 60% bibit itu adalah menunjang keberhasilan. Nah, ini punya Koboi Tani. Saya bukan promosi yang harus dibeli, itu bukan, terserah karena sekarang banyak pilihan. Tapi ini saya merekomendasikan yang minimal punya saya ini tidak rontokan buahnya. Sobat tani tidak tahu di bawah-bawah sini bahwasanya ada rontokan yang masih ada tangkainya. Tapi kalau rontokan yang putih-putihnya itu sobat tani itu yang bagus. Untuk sementara buahnya nempel di tangkai-tangkai semuanya. Di situ ada dua ada berapa itu nempel. Nah, sobat tani bisa tahu bahwasanya calon buahnya seperti itu. Jadi terlepas, mohon maaf, ini kalau 100% untuk mengendalikan Gemini virus ataupun virus Gemini ataupun bule ini belum bisa. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya pilih terus, akhirnya sekarang sudah sedikit sekali. Bahkan ditanam di Manado katanya tidak ada yang bule. Nah, tapi di tempat saya masih ada, karena kembali lagi tempat saya ini adalah sudah endemiknya tempat yaitu bersarangnya penyakit cabai, karena dari lahan ini nanti sudah saya tanami cabai lagi bungkar ini. Terus nantinya setelah itu kita siapkan juga bibit dan peralatan tanaman cabai yang nantinya akan kita tanam cabai lagi seterusnya. Tapi alhamdulillah masih bisa dalam keadaan seperti ini. Ini artinya sudah kebal menurut saya. Nah, untuk pemberian penahan, kalau saya tadi sudah ngomongkan kalau di dalam rumah tangga kalau sakit ya dikasih, misalkan batuk-batuk carikan obat, yaitu termasuk dari insektisida. Kalau kita termasuk kurang subur dikasih pupuk. Nah, termasuk di dalam Ultradap itu ada tugasnya macam-macam. Di situ adalah pupuk daun. Nah, itu tugasnya. Itu kalau kurang subur. Terus kalau misalkan ada ya di situ jamurnya kita kasih fungisida. Ini kemarin belum saya pakai fungisidanya lagi karena saya lihat masih aman-aman di daun-daun dan buahnya. Tapi untuk penyemprotan besok insya Allah saya akan memakai fungisida. Nah, kemarin memakai fungisida kemarin yang saya pakai itu karena saya ada yang
Di situ Metazeb, ada Benazeb. Nah, kemarin memakai yang Metazeb. Nah, untuk besok saya tambahkan insya Allah yaitu kalsiumnya. Sobat tani bisa tahu bahwasanya kalsium itu bisa setelah terjadinya buah yang seperti ini, daun yang seperti ini, ya, dan calon-calon buah ini harus kita lindungi untuk mempertebal dinding sel tanaman kita agar tidak mudah terkena yaitu hama penyakit apapun, baik itu jamur atau penyakit-penyakit yang lainnya. Maka kita kasihkan nanti kalsiumnya. Nanti yaitu kita lihat terus kalsium apa yang akan saya gunakan untuk penyemprotan besok pagi. Insya Allah saya besok pagi akan saya upload. Ya, besok pagi akan saya upload. Mohon maaf akan saya bikin video terlepas saya menguploadnya entah hari apa. Saya akan ke tempat situ sobat tani. Nah, ke tempat situ nanti akan ke spot yang sana sobat tani. Kalau tadi saya mohon maaf, saya tadi di ujung sana. Nah, ini sudah gerimis lagi sobat tani. Mohon maaf, ini sudah gerimis. Nah, ini pembuktian sobat tani buahnya dimanapun yaitu hampir dua-dua seperti ini. Dan sampai di ujung-ujung pentilnya sudah seperti ini. Adapun daun-daunnya sudah seperti ini. Dan itu pucuk-pucuknya dan di bawahnya sudah banyak. Ini merata, hampir kita bisa melihat semuanya sobat tani. Dan kesuburannya seperti ini. Dan budidayanya ini dari awal, dari penanaman, dari penyiraan, penanaman dan penaburan pupuk dasarnya, serta jarak, serta plastiknya sudah saya upload di channel Cowboy Tani Vlog. Jadi nanti diklik aja, sobat tani akan tahu. Nah, ini sobat tani, saya pas di berdiri yang paling tinggi, saya paling tinggi, jadinya agak kerepotan. Nah, ini HP saya singgol-singgolkan. Itu buahnya yang di situ sobat tani sudah seperti ini. Nah, ini pas hari sudah hujan sobat tani. Nah, kebetulan sekali ini harinya hari hujan, maka saya cepatkan. Nah, ini seperti ini buahnya, calon buahnya sobat tani. Kita lihat, saya promosi bibit Cowboy Tani ya, jadi nanti di dalam kolom komentar banyak sekali WA-nya. Nah, bisa tanyakan WA-nya, nanti bisa sobat tani minta nomornya dan minta bibitnya. Saya kira cukup sini karena hujannya lebat. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.